Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum pembelajaran pada siang hari ini kita mulai, alhamdulillah lagi kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bersama. Amin. Selesai. Selamat siang, Mbak Din. Apa kabar? Baik. Nah, sesuai dengan hari ini kita pertemuan ketiga sesuai dengan apa yang udah Mbak bilang pada minggu sebelumnya. Jadi di hari ini kita ada dua sesi. Yang pertama kita akan membahas materi selanjutnya, dan yang kedua kita akan mereview tentang materi sebelumnya untuk dua pertemuan di sebelumnya. Nah, jadi materi untuk pada siang hari ini itu mengenai tentang jaringan komputer. Kemudian bisa dibuka bukunya. Nah, kita membahas tentang dasar-dasar sistem jaringan komputer atau bisa disebut juga jaringan komputer. Jadi sebelum pembahasan tentang apa sih di dalam sistem jaringan komputer itu ada apa aja sih? Nah, kita harus tahu dulu jaringan komputer itu apa. Secara singkatnya, jaringan komputer itu merupakan sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain sehingga dapat saling berbagi data. Contohnya kayak di lab komputer di sekolah. Nah, itu kan ada berbagai macam komputer atau jumlahnya lumayan banyak. Nah, itu jaringan komputer itu jadi sebuah sistem, jadi udah ada sistemnya. Nah, terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain sehingga dapat saling berbagi data. Nah, coba kita bahas ini apa sih jaringan komputer itu. Selanjutnya kita bahas mengenai tentang tujuan dibangunnya jaringan komputer. Tujuannya itu supaya informasi atau data yang dibawa pengirim atau transmitter dapat sampai kepada penerima dengan tepat dan akurat. Jadi misalkan kita mau mengirim informasi atau data, jadi dengan adanya jaringan komputer itu kita informasi yang kita kirim kepada penerima yang kita tuju itu sesuai dengan tepat dan akurat. Jadi nggak ada yang namanya salah pengirim atau salah data ataupun salah ada gangguan. Kecuali kalau itu emang adanya gangguan sinyal atau gangguan hal lain. Nah, setelah kita tahu tujuannya, kita juga harus mengerti apa sih manfaat dari komputer. Yang pertama itu ada berbagai sumber daya, terus yang kedua media integrasi data, terus yang keamanan data, terus sama media komunikasi. Nah, jaringan komputer itu bukan hanya untuk berbagi data saja, tapi bisa memberi keamanan data. Nah, itu kayak mungkin di setiap komputer itu ada bukan setiap komputer itu ada yang namanya keamanan sistem informasinya, sistem datanya, atau keamanan si komputernya sendiri. Terus kemudian komunikasi. Nah, jadi yang tadi dibilang sesuai dengan tujuan, datanya itu bisa data yang kita kirim itu bisa masuk sesuai apa yang kita mau. Misalkan aku mau ngirim
sesuatu data atau sesuatu file ke Nadine. Nah itu tuh jadi datanya itu nggak bakal kemana-mana gitu ya, tetap tujuan utamanya ke Nadine, kecuali kalau emang ada kesalahan ada beberapa kesalahan di dalam pengiriman datanya itu atau pengiriman filenya itu. Nah setelah itu kita tadi udah tahu nih jaringan komputer apa, tujuan apa, dan karena kita langsung masuk ke dalam materi. Nah jadi di materi kali ini kita akan bahas tentang macam-macam jaringan komputer. Macam-macam jaringan komputer sendiri itu mungkin bisa dibuka bukunya. Yang pertama ada berdasarkan apa? Yang pertama jaringan komputer. Yang pertama itu ada berdasarkan jangkauan geografis. Terus kita di berdasarkan jangkauan geografis itu nanti adanya laman atau wan, kita bahas satu-satu. Yang kedua tentang berdasarkan peranan dan hubungan komputer yang terdiri dari client to server, terus peer to peer. Terus yang ketiga berdasarkan media transmisi itu terdiri dari jaringan berkabel atau nirkabel, maksudnya nanti kita akan bahas juga sama. Terus yang keempat berdasarkan topologi jaringan. Nah kita bahas itu satu. Nah berdasarkan jangkauan geografis. Berdasarkan jangkauan geografis itu terdiri dari LAN, MAN, dan WAN. Nah gambarnya seperti ini. Nah yang pertama kita membahas tentang LAN. Mungkin nanti tahu LAN itu seperti apa atau menjelaskannya secara singkat itu apa. LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. Nah jadi LAN itu jaringan komputer yang sangat dari MAN dan WAN dan LAN itu paling kecil. Jadi skalanya itu hanya jangkauannya dari 1 sampai 10 km. Nah, maksudnya dalam satu ruangan sebuah gedung. Bentuknya itu berarti kayak wireless atau berarti digunakan dalam lingkungannya cuma satu ruangan, satu gedung, kayak sekolah atau universitas atau perkantoran dan sebagainya. Nah, disebut juga jaringan internet. Kayak internet kan ukurannya itu hanya detik-detik aja, kayak kemarin kita udah bahas nih. Terus, nah penggunaannya itu hanya detik-detik lama, berarti benar. Jadi cuma hanya apa ya lingkunganin aja, misalnya kayak di rumah ini itu memakai jaringan LAN. Nah ya yang bisa mengakses itu ya hanya di keluarganya aja. Jadi yang lain itu belum tentu bisa mengakses jaringan di rumah ini. Terus yang kedua itu ada jaringan MAN. MAN itu singkatan dari Metropolitan Area Network. Jadi MAN itu cukup luas, belum luas banget, tapi dibanding LAN, MAN itu terdiri dua atau lebih aliran yang dihubungkan bersama-sama dalam batas-batas tertentu. Nah, jadi cakupannya itu udah masuk wilayah kota. Misalkan kota-kota yang besar ya, kayak banyaknya bangunan, banyaknya gedung atau pemukiman, kayak misalnya di Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar. Nah itu tuh dia memakai MAN. Jadi hubungannya itu lebih luas, tapi hanya di lingkupnya itu nggak terlalu langsung negara, jadi langsung dari kota dulu. Nah jadi di dalamnya itu ada LAN, tapi LAN-nya itu lebih gede lagi, jadi disebutnya itu MAN. Nah ketiga ini WAN, Wide Area Network.
mungkin tahu perluan itu apa? Pohon adalah jaringan yang mempunyai jangkauan area sangat luas, misalnya antar pulau, negara, benua, bahkan keluar angkasa. Jadi WAN itu gabungan dari jumlah jaringan komputer yang berada dalam satu kawasan seluas sebuah negara atau benua. Contohnya misalkan Indonesia sama Eropa, Indonesia sama Amerika dan lain sebagainya. Perangkatnya itu apa ya? Jadi perangkat medanya itu harus terhubung pada salah satu platform, terus membantu di dalam jalur yang akan ditempuh oleh paket data di dalam proses transmisi. Jadi sistem itu ini misalkan ini WAN. Nah, WAN itu di dalamnya ada MAN. Di MAN itu di dalamnya lagi itu ada LAN. Jadi LAN itu paling kecil, terus kalau itu ke MAN, WAN itu jangkauannya lebih besar daripada LAN. Nah, mungkin dari situ ada yang ditanyain dulu belum masuk ke hari selanjutnya. Nah, terus yang kedua kita belajar berdasarkan peranan dan hubungan komputer. Nah, mungkin sebelumnya ada nih, jadi karakteristik jaringan LAN dan WAN adalah sebagai berikut. Nah, jangkauannya tuh, jadi LAN perbedaannya nih. Jadi jangkauannya LAN itu terjadi satu ruangan, terus kalau itu kabupaten atau kecamatan, WAN itu negara, jadi lebih luas lagi. Dan megabitnya itu 100 megabyte, 1 gigabyte. Terus kalau ini 56 Kbps, terus yang ini terus media menggunakan algoritma optik koaksial wireless fiber optik menggunakan jadi ini privat kalau di optik itu jadi semua orang mungkin bisa Nah, yang kedua berdasarkan peranan dan hubungan komputer. Yang pertama ada jaringan client server, yang kedua ada jaringan peer-to-peer. Jadi client server itu jaringan yang pertama kita bagi tentang client to server. Client to server itu satu komputer atau satu komputer atau komputer client satu komputer atau komputer client itu jadi servernya itu dan jadi satu komputer server itu dapat masuk ke beberapa komputer client. Nah, itu misalkan komputer servernya ini menyediakan sumber daya data yang akan digunakan ke komputer client, jadi pusatnya di sini. Terus komputer clientnya ini menggunakan si sumber daya data yang ada di server ini. Nah, terus yang kedua tentang peer-to-peer. Kalau peer-to-peer itu antara komputer client dan komputer server itu semuanya datanya itu hubungannya sama, kedudukannya sama. Jadi client ke server client itu jadi saling membutuhkan, bukan jadi di misalkan server bisa ke client kan bisa ke server. Kalau sedangkan client ke server itu cuma misalkan client yang menggunakan server, tapi server tuh cuma kayak ngasih bahan, terus client yang menggunakan si bahan server. Kalau ini jadi antara ini sama ini itu bisa saling bolak-balik gitu. Nah, ini bisa ke sini, ini bisa ke sini. Nah, terus yang ketiga tentang jadi ada karakteristiknya. Terdiri dari yang pertama terdiri dari komputer server dan komputer client dan komputer tugas menggunakan sumber daya. Sedangkan komputer client hanya dapat menggunakan sumber daya tersebut. Jadi nggak bisa kayak feedback itulah. Kalau peer-to-peer itu masing-masing komputer itu baik komputer server atau komputer client itu mempunyai
kedudukan yang sama. Jadi ada feedbacknya gitu, bolak-balik makanya mesti bisa gunain. Nah, yang ketiga berdasarkan media transmisi yang digunakan. Pertama ada jaringan berkabel, yang kedua ada jaringan nirkabel. Nah, jaringan berkabel itu contohnya ada kabel tebal ke HPUPT, STP, FTP. Jadi kayak berkabel itu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan berupa kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dan komputer lainnya. Kayak di lab gitu, itu kan ada beberapa kabel tuh yang biasanya pakainya USB. Terus kayak kabel koaksial, RJ 9, RJ 6, terus ya kabel fiber optik. Terus kalau jaringan kabel itu tidak memerlukan kabel, jadi diperlukan gelombang elektromagnetik, contohnya kayak wifi atau bluetooth. Jadi kan tetap di bluetooth kan kita kayak HP ke HP dulu kan masih zamannya bluetooth yang belum ada WA, belum ada RIP yang kayak gitu-gitu. Jadi tapi kita tetap bisa ngirim data yang kita butuhkan atau orang yang butuhkan tanpa harus adanya kabel. Bedanya itu mungkin sebelum masuk ke selanjutnya ada yang terakhir tentang jaringan kabel, ada satelit, ada komunikasi radio atau HT gitu. Yang terakhir berdasarkan topologi jaringan. Pertama ada topologi bus, yang kedua topologi star, yang ketiga ring, mesh, dan tree. Mungkin dari topologi yang pertama topologi bus dan topologi star. Mungkin nanti bisa jelasin apa topologi bus itu kayak seperti apa. Topologi bus terdiri atas dua kabel utama yang masing-masing juga diberikan sebuah terminator 50 ohm. Jadi topologi bus itu topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Nah, komputernya itu terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal. Jadi akhir dari kabel itu harus diakhiri dengan satu terminator. Nah, contohnya saya gambarnya kurang lebih seperti ini. Cuman ada beberapa kekurangannya juga. Jadi antara ini ke sini atau ini ke sini atau ini ke sini itu tabrakannya biasanya aliran data. Terus jika salah satu perangkat putus maka jaringannya langsung tidak bisa berfungsi secara baik sebelum kerusakan diatasi, karena kabelnya kan kayak yang satu kabel panjang terus kayak gitu. Tapi kelebihannya biayanya itu lebih murah karena nggak harus gunain banyak kabel, terus tidak terlalu rumit, terus tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak. Nah, dan kedua ada topologi star. Kalau topologi star itu Didesain sedemikian rupa sehingga setiap node file server, workstation, dan perangkat lain terkonek ke jaringan melewati sebuah sentral. Nah, kalau topologi star itu memiliki NAT atau inti tengah yang disambungkan ke yang lain. Jadi hubnya itu di sini, terus tugasnya kan seperti bintang aja. Jadi ini dia bisa ngirim ke sini, koneksi ke sini atau ke manapun. Nah, jadi kelebihannya cukup mudah untuk mengubah dan menambah tempat ke dalam jaringan. Terus satu komputer mengalami harus dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat ada seluruh jaringan. Tapi kelemahannya satu titik terletak pada hub. Jika pusat hub gagal maka jaringan seluruh akan gagal. Jadi pusatnya itu kalau pusatnya gagal, seluruh jaringan itu tidak bisa berfungsi. Terus membutuhkan kabel banyak, soalnya kayak ini kita dari hub ke komputer satu harus gunain kabel, hub ke sini beda-beda kabel, nggak seperti ini. Kalau kita kan kayak cuman ya misalkan terminatornya di sini ya udah, jadi bisa cuma satu kabel doang. Sedangkan kalau ini harus beberapa kabel itu. Terus
lalu lintasnya juga biasanya lambat. Ini kan si hubnya ini, si pusatnya ini dibagi-bagi ke beberapa komputer yang ada di sesuai dengan kebutuhan. Tipe yang keempat mengenai topologi ring dan topologi mesh. Kalau topologi ring Topologi ring ialah tidak terjadi collision atau terbelakang pengulangan data seperti pada topologi bus, karena hanya satu noda yang dapat mengirim data pada suatu saat. Kalau topologi itu digunakan ya betul. Jadi digunakan itu jaringannya itu memiliki performance yang lebih tinggi. Nah, jadi membutuhkan bandwidth untuk fitur si vektor sensitifnya. Jadi mungkin di tengah, tetap di tengah sama, terus masing-masing titik atau node-nya itu fungsi sebagai regulator yang akan memperkuat sinyal. Terus masing-masing perangkat juga saling bekerja sama. Nah, aliran kalau kelebihannya itu aliran datanya itu mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan. Jadi dari kiri ke kanan itu kayak udah ada koneksinya, terus tapi ada kekurangan juga. Apabila satu komputer gagal, maka akan mempengaruhi ke seluruh jaringan. Jadi kayak mungkin sistemnya feedback. Jadi dia komputer satu membutuhkan ini, komputer ini juga membutuhkan ini. Jadi tadi kayak di peer to peer. Nah, yang keempat itu ada topologi mesh. Kalau topologi mesh itu gabungan dari topologi ring dan star. Nah, bentuk hubungannya itu antara perangkatnya itu dimaksud dari perangkat itu saling terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Nah, kelebihannya sendiri terjaminnya kapasitas channel komunikasi relatif lebih mudah untuk melakukan troubleshoot. Jadi kayak mungkin lebih mudah di aktif lah ya diubah di hal lainnya itu. Terus tapi biayanya kurangnya biaya itu lebih besar, terus sulit melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan yang semakin menyangkut jumlahnya. Jadi lebih kurangnya lebih rumit dibanding topologi ini sendiri. Karena kan kayak si bentuk dananya itu kayak ini kesini tuh nggak cuma dari komputer ini ke sini, jadi kayak ini kesini terus salah dan lebih rumit. Terus yang terakhir ada topologi tree. Topologi itu gabungan dari beberapa dari topologi star dan bus. Nah, setiap topologi star akan menggunakan bus yang sudah terdapat beberapa jaringan lainnya. Nah, jaringan yang lebih tinggi bisa mengontrol ke jaringan yang lebih bawah. Mungkin dari konstruksi hal switch-nya itu bisa ke jaringan mengkontrol jaringan yang lebih bawah. Nah, kelebihannya mudah menemukan suatu kesalahan, mudah melakukan perubahan jaringan. Sedangkan kekurangannya itu menggunakan banyak kabel, jadi sering terjadinya kesalahan sih. Jadi kan kayak ribet gitu loh, dari sini ke sini, terus ke sini.
Tapi kalau bilang itu kayak jadi udah misalnya mungkin komputer sini atau komputer sini bisa kesalahan-kesalahan itu bisa lebih gampang terlihat tuh. Nah, mungkin dari situ ada yang ditanyain dulu sebelum kita ke setelah ini kita kuis. Jadi sistemnya kuisnya itu kita review materi sebelumnya di materi tentang sejarah dan sampai kelebihan dan kekurangan. Banyak sih, cuma kita hanya itu aja. Berarti untuk pelajaran pada hari ini kita cukupkan. Setelah ini kita akan mengadakan Facebook untuk mereview selama 2 pertemuan yang habis yang sudah bisa didapatkan. Oke. Jadi soalnya di sini. Di kertas kita ini ada 8 pertanyaan, mungkin udah bisa dijawab silakan.